Tes 1 2 1 2. Salam, salam, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kita bisa hari ini ibadah kembali, ibadah pendalaman Alkitab, dan saya harap kita semua yang sudah hadir bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Dan kita menikmati hadirat Tuhan, kasih sayangnya untuk kita. Begitu juga yang mengikuti secara online, biarlah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari bisa mengikuti dengan baik untuk menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus datang. Segarkanlah
kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang ramah dan lemah lembut, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ketika kami dalam persimpangan jalan, Engkau menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, supaya kami jangan tersesat di dunia ini Tuhan, tapi kami bisa mencapai kota tujuan kami, Yerusalem yang baru, kota idaman, kota mempelai, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kesanalah tujuan akhir hidup kami, perjalanan kami. Namun untuk mencapai itu kami harus berjuang. Kami harus berjuang Tuhan, mengatasi segala kesukaran, kesulitan yang kami hadapi, sakit, penyakit, pencobaan. Tapi bersama dengan Tuhan pasti kami bisa mengatasinya, sebab janji-Mu adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Itulah penghiburan bagi kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau ada bersama dengan kami sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Penuhilah kami dengan kasih-Mu yang hadir ini dan yang mengikuti secara online. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, sebagai sayap burung nasar yang akan membawa kami terbang, meninggalkan dunia yang fana ini, untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan, dengan saleh-saleh Tuhan. Kami usir kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua dari hati pikiran kami, dari ruangan ini, pergi dari sini. Biarlah roh Allah melingkupi kami semua. Haleluya. Amin. Kesukaan surga. Ya. Kesenangan, kesukaan surga, itulah kekuatan kita. Ya, kita ganti nyanyian kita. Api Pantekosta tubuhnya. Boleh kita bagi berdiri dan kita ringan senang. Biarkan menyala api Pantekosta tubuhnya. Biarkan menyala, 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 lamanya. Api Pantekosta tubuhnya. Biarkan menyala,
api Pantekosta itu pernah dialami oleh rasul-rasul pada Kisah Rasul 22 ya, di mana murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus dan kalau saya tidak salah 1935 ya, 1935 di Seattle, Amerika Serikat, orang-orang muda sedang berkumpul berdoa, kemudian api Pantekosta juga dicurahkan ya. Kemudian dari situlah diutus pemberitaan Injil ya, aliran Pantekosta ya, api Pantekosta terus sampai nanti gereja Tuhan sempurna ya. Api Pantekosta itu Roh Kudus yang menyertai semua gereja Tuhan. Gereja apapun ya harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya bisa menyala-nyala, berkobar-kobar seperti 5 gadis yang bijak sana. Pelitannya tidak padam, tapi semakin menyala-nyala. Ya, kita ganti nyanyian kita. Kirimlah perjanjian. Kuasa perkataanku supaya dunia mengerti hariku. Kita berjanjian, kita berjanjian. Kuasa perkataanku supaya dunia mengerti hariku. Kita berjanjian, kita berjanjian. Kuasa perkataanku supaya dunia mengerti hariku. Kita berjanjian, kita berjanjian. Kuasa perkataanku supaya dunia mengerti hariku. Kita berjanjian. Murid-murid menanti di loteng Yerusalem ya, sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka sehingga mereka berkobar-kobar, menyala-nyala, penuh dengan kuasa dalam memberitakan Injil ya. Kita ganti nyanyian kita, Rohmu yang hidup. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bantu berdiri.
segala puji-pujian yang kami naikkan sebagai dupa yang harum bagi Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kami membuka pintu hati kami. Isilah bejana hati kami dengan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menyelidiki semua keberadaan hati kami. Dan Engkau juga sanggup memberikan kepada kami jawaban atas teka-teki kehidupan kami, pergumulan kami, persoalan kami, sakit penyakit yang kami derita. Engkau juga yang tahu, Engkau juga tabib yang ajaib. Kalau Allah berfirman semua ada. Kalau Allah memberi perintah semua jadi. Asal kami percaya, maka akan tercipta apa yang belum ada menjadi ada bagi kami. Karena firman Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari. Tiba waktunya kita buka Alkitab kita. Kita Bible study kitab Wahyu. Sekarang kita memasuki Wahyu 17. Ya. Ayat 5. Temanya adalah pada dahinya tertulis Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur. Ya, ini maaf ya. Mari kita baca Wahyu 17 ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. ya. Jadi di dahi, ya, dahi dari Babel itu perempuan, ya, Babel. Jadi di dahinya apa tertulis? Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Itulah Babel. Babel itu adalah sebuah dari wanita, betul ya. Wahyu 17 ayat 7 kan? Ya. Ya, Wahyu 17 ayat 7. Ayat 17 ayat 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Ya, ini tadi Babel tuh ya, terus perhatikan. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Boleh dibaca sekali lagi? Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Ya, rahasia. Ya, aku akan menyatakan kepadamu rahasia perempuan dan rahasia binatang yang memikulnya. Terus Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. ya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Ya, ini adalah lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Ya, ini rahasia perempuan itu Babel
juga rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ya, ini Tuhan katakan ya bahwa Tuhan akan menyatakan rahasia ya perempuan Babel dan rahasia binatang yang memikulnya. Ya. Jadi perempuan ini adalah Babel, ya, binatang ya, yang memikulnya ini adalah antikris atau antikristus. Ya, jadi di mana perempuan itu menjadi kepala, ya, menunggangi, sedangkan binatang itu antikris, ya, ini yang ditunggang, ya, ditunggang. Dan memang iblis dari dulu dia berusaha memutar balik pernikahan, ya, memutar balik pernikahan, di mana dia membuat supaya perempuan itu menjadi kepala, sedangkan laki-laki itu menjadi tubuh. Ya. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa laki-laki itu adalah kepala dan istri itu adalah tubuh atau perempuan. Jadi inilah yang dibalik oleh setan, ya, di mana dia ya membuat pernikahan sedemikian rupa sehingga nikah itu tidak mencapai tujuan, terutama tidak bahagia di bumi. Ya, selagi istri jadi kepala, ya, suami itu ya menjadi tubuh, ya, itu tidak akan pernah bisa mencapai tujuan. Sedangkan Allah menciptakan nikah itu ada tujuannya, ya, tujuan supaya berbahagia, ya, berbahagia di bumi dan juga masuk pada nikah yang rohani. Ya, nikah yang rohani antara Kristus sebagai kepala dan jemaat itu sebagai tubuh. Ya, sebagai tubuh. Makanya dikatakan suami itu harus sebagai kepala yang mengasihi tubuh, yaitu istrinya. Ya, dan istri itu harus belajar menundukkan diri seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Ya. Dan tujuan dari kita dipanggil oleh Tuhan dari gelap pada terang yang ajaib itu adalah supaya kita menjadi mempelainya Tuhan.
menjadi mempelainya Tuhan. Ya. Kalau kita tidak masuk menjadi mempelainya Tuhan, pengantinnya Tuhan, nanti iblis juga membentuk yang namanya Babel. Itulah mempelainya setan, antikris. Ya, jadi dua pasang ini, Kristus dengan sidang jemaat, antikris dengan Babel. Ya. Tapi dia balik di mana binatang antikris ini ditunggangi oleh perempuan. Ditunggangi seperti dia jadi kepala. Ya. Nah, tapi kalau dalam jemaat Tuhan, Kristus itu kepala. Kita ini jemaat. Ya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi pekerjaannya iblis itu dari dulu memutar balik firman Tuhan. Ya, memutar balik. Ya, diputar balik. Supaya tidak mencapai tujuan. Ya, sasaran menjadi tubuh Kristus yang sempurna, ya, tubuh Kristus yang sempurna. Dan Tuhan beri kepada kita waktu. Memang waktu ini Alkitab mengatakan sudah singkat, dan kita harus berusaha mempergunakannya sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita lengah, supaya waktu yang ada kita pakai untuk mempersiapkan diri menjadi mempelainya Tuhan, ya, dengan persiapan yang matang. Ya. Persiapannya pertama adalah pakaian. Pakaian lenan halus. Ya, pakaian lenan halus. Ini harus dipersiapkan. Nggak ada orang pengantin langsung, umpamanya hari ini atau besok nikah, besok dibikin pakaian pengantin. Bisa kekejar nggak? Nggak bisa ya. Ya asal dijahit mungkin begitu saja. Tapi bukan pakaian pengantin. Pakaian pengantin itu biasanya sebulan 2 bulan sudah dipesan. Ya, ukurannya, warnanya, ya modelnya tuh. Jadi itu baru menjadi pengantinnya manusia. Terlebih kita, ya, untuk menjadi pengantinnya Tuhan, mempelainya Tuhan, perlu ada persiapan, ya. Nah, pakaian dan harus boleh. Wahyu 19, ya. Mari. Wahyu 19. Boleh ayat 6 mulai, perhatikan. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. Ya, ini suara seperti desau air bah. Ya, suara gemuruh yang besar. Jadi bukan suara cicak. Kalau cicak, gua tinggal suaranya. Tak, ini suara gemuruh. Ya, ulangi dulu. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, ya, katanya. Deru guruh yang hebat, katanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Apa artinya haleluya? Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan apa artinya? Haleluya. Ya, terus. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita. Tuhan sudah menjadi Raja. Amin. Mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Ya, perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya, marilah kita bersukacita. Namanya masuk pesta pasti bersukacita. Bagaimana kalau saudara mau pergi ke pesta? Senang nggak? Udah kebayang makanannya yang enak, minumannya yang enak. Ya. Ketemu dengan sahabat, kawan lama. Kan biasanya kan tempat pertemuan ya di pesta, baru di kedukaan biasanya, ya. Tapi ini pesta, ini tempat pertemuan raya. Perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Telah tiba. Ini sudah lama dipersiapkan. Dan tiba juga hari pesta perkawinan anak domba. Siapa anak domba? Itulah Tuhan Yesus. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, ya, yang menghapus dosa isi dunia. Yesus itu disebut anak domba. Makanya lahirnya di kandang domba, bukan di kandang kerbau atau di kandang apa namanya, kandang kuda, ya. Tapi di kandang apa? Domba. Di malam yang gelap. Ya, pas waktu itu gembala-gembala sedang menjaga kawanan domba di waktu malam. Ya, tiba-tiba ada suara berkata, ya, hari ini aku memberikan kesukaan padamu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan ditaruh di palungan. Palungan itu tempat makanan domba. Disitulah Yesus lahir sebagai anak domba. Anak domba yang lemah lembut. Amin. Tuhan kita itu lemah lembut. Maka dia berkata, marilah padaku semua orang yang berletih, lesu dan berpikulan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena kalau kita ada masalah bukan datang ke Tuhan. Kita mengandalkan teman, mengandalkan uang, mengandalkan teman kita, sahabat kita. Harusnya kalau kita ada masalah bukan kepada manusia. Ya. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berpikulan berat. Aku akan memberikan kelegaan sentosa kepadamu. Jadi ketika kita dalam beban yang berat, kita datang kepada Yesus, anak domba Allah. Amin. Anak domba Allah yang ramah dan lemah lembut. Ya, yang ramah dan lemah lembut. Jadi datang pada Tuhan itu harus dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Harus dengan iman. Ya. Dengan percaya. Ya, dengan
percaya bahwa Tuhan sanggup, mampu, bisa menolong, bisa menyembuhkan, bisa memberikan jalan keluar. Ya. Jadi kerap kali kita mengandalkan manusia, padahal kita mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapnya kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi semua yang kita perlukan ada di dalam tangan Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Ya, Dia Allah yang lemah lembut. Ya, Dia mengundang setiap orang ya, supaya datang kepada. Ini satu pesta, ya. Pesta, ya, boleh sekali lagi, marilah kita, boleh sekali lagi. Nah, ini perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Ya, bersukacita, bersorak-sorai, terus dan memuliakan Dia. Memuliakan Dia, Allah kita muliakan terus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Karena hari ya perkawinan anak domba telah tiba. Ya, telah tiba. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan seorang raja. Seorang raja yang hendak mengadakan pesta bagi anaknya. Ya, lalu dia undang ya orang-orang yang layak untuk itu, tetapi mereka berdalih. Ada yang berkata, aku ini baru kawin, saya tidak bisa datang ke pesta itu, mohon aku dimaafkan. Lain berkata, saya ini baru membeli apa? Ladang. Saya harus melihatnya dulu. Ya, yang satu lagi berkata, saya baru kawin ya. Kawin, membeli lembu, membeli ladang. Ya, tidak mungkin membeli ladang tidak dilihat dulu. Kalau membeli ladang, tanah dilihat dulu nggak? Ya kan? Kalau beli lembu, pasti dilihat dulu kan? Apalagi satu lagi? Baru kawin. Kalau orang baru kawin, boleh bisa nggak kebaktian? Bisa. Ya, tapi saya baru nikah, baru beli 5 pasang lembu ya, 5 pasang ya. Saya baru beli ladang. Ini penghambat orang datang ke pesta. Pesta. Padahal raja itu sudah sembelih lembu tabur. Ya, akhirnya raja ini murka. Pergi kamu, katanya kepada hamba-hamba, ke persimpangan jalan. Undanglah orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang. Sebab hidangan sudah kusembelih, ya, lembu tambur sudah kusembelih, hidangan sudah tersedia, tapi mereka tidak layak untuk itu. Tadinya layak, jadi tidak layak. Akhirnya yang diundang adalah orang-orang yang ada di jalan-jalan raya. Wah, senang mereka. Diundang ke pesta raja, siapa yang nggak mau? Ya. Udah pernah diundang bupati nggak pesta? Belum. Gubernur? Belum. Kalau presiden undang? Belum.
Belum ya. Kalau presiden mengadakan pesta pasti yang diundang pembesar. Kalau kita ini nggak masuk lah, nggak masuk itu ya pasti orang-orang yang besar. Jadi diundang, tapi semua menolak. Akhirnya dia pergi, Habab itu pergi kepada persimpangan jalan. Nah itulah yang masuk. Nah, karena sudah disembelih lembu tambun, pesta sudah siap. Kalau nggak dimakan mubazir. Makanan nggak bisa bertahan. Kalau makanan sudah dimasak bisa tahan sebulan kira-kira. Ya enggak lah, dimasak pagi sore, kalau nggak habis besok udah basi. Iya kan? Betul kan? Ya, basi dia. Mubazir, ya. Ayo siapa saja yang kamu jumpai di persimpangan jalan. Persimpangan ini adalah orang-orang yang dalam keadaan bingung. Di persimpangan, apa saya ke kiri atau ke kanan? Enggak. Nah, kalau kita menuju satu tempat, kan dulu mah belum ada Google Map ya. Belum ada dulu. Kalau sekarang mah udah ada Google Map ya. Kita umpamanya mau ke mana saja sudah tinggal ketik aja. Nah, udah ada Google Map mengarahkan kita. Kalau zaman dulu nggak ada. Begitu ada perapatan, persimpangan, waduh mana ini jalannya? Ya, mana jalannya? Berhenti dulu, tanya dulu orang di situ. Jalan ke desaan itu mana jalan? Nah ditunjukin, nah ini. Udah itu nanti perapatan lagi, tanya lagi. Perapatan lagi, tanya lagi, begitu. Ya, sedang di persimpangan jalan. Ya. Soalnya kalau nanti salah jalan, tersesat. Nah itulah yang banyak sekarang di dunia ini. Ada orang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut, neraka. Jangan udah benar nih, keyakinan saya sudah betul nih. Ya, dipegang sama dia. Begitu nanti ujung jalannya, katakanlah dia mati, mengakhiri hidup, tidak mencapai itu tujuan. Ya, kecemplung ke neraka. Makanya perlu jalan. Jalan itulah Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya ini benar dan hidup. Jalannya benar dan hidup. Kalau jalan yang hidup apa bisanya? Ada jalan yang hidup. Eskalator itu ada. Ya kan? Naik aja sampai. Sampai. Tapi untuk masuk surga gak bisa pakai eskalator. Harus betul-betul jalannya hidup benar. Itulah Tuhan Yesus. Amin. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, jalan yang hidup membawa kita nanti sampai ke surga. Belum ada kan di sini yang pernah ke surga? Udah ada yang pernah ke surga? Belum. Ya. Tapi kita sudah menyebutkan apa? Jangan. Boleh? Yohanes berapa itu? 14 ya? Boleh? Ayat 1 mulai 14 berarti. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, jangan gelisah. Pernah gelisah?
seringnya, apalagi waktu sendiri. Gelisah kalau banyak masalah. Gelisah apalagi tidak punya duit. Ya, kalau banyak duit rasanya gelisahnya kurang. Sudah banyak duit. Ya, terus perhatikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada tempat tinggal di rumah Bapak? Ada, banyak. Banyak. Jadi di sorga banyak tempat tinggal. Terus, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Yesus naik ke surga menyediakan apa? Tempat, rumah bagi kita. Ya. Terus, Dan lagi, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. amin. Siapa yang menyediakan tempat rumah bagi kita? Tuhan Yesus. Baik enggak Tuhan Yesus? Baik. Perlu dibayar enggak kira-kira? Enggak ya. Kalau dibayar kita tidak sanggup membayar. Soalnya rumah emas, jalan-jalannya saja emas, pintu gerbangnya mutiara, makanannya mana sama apa? Buah pohon kehidupan. Dia pergi ke sana menyediakan tempat rumah bagi kita. Terus, Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. kalau sudah selesai semua, kita pun sudah siap, terus Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat. amin. Yesus akan datang kembali. Tujuannya apa? Membawa kita ke tempatnya, di rumah yang sudah disiapkan. Terus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. amin. Supaya di mana dia berada, kita pun berada. Ya, jadi ini namanya tidak mau pisah dengan kita. Dia ingin kita satu rumah dengan dia. Terus perhatikan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, terus Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? bagaimana kami tahu? Kami tidak tahu kemana kau pergi, jalannya pun kami tidak tahu. Ya, terus Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. jadi tujuannya ke rumah Bapa. Jalannya adalah melalui Tuhan Yesus. Amin. Melalui apa? Tuhan Yesus. Ya. Pernah Yakub mimpi ya? Yakub mimpi. Ya, waktu dia bermimpi, dia melihat tangga yang ujungnya sampai ke sorga. Dia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dia heran. Dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Tuhan. Dan diberilah nama tempat itu apa? Bethel, rumah Tuhan. Dia lihat malaikat turun naik tangga. Ya, penghubung antara apa itu? Bumi dan sorga. Ada tangga. Ya. Penghubung. Penghubung itulah
Tuhan Yesus. Amin. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya benar dan hidup. Kalau nggak hidup ya nggak bisa. Naik begitu ya berhenti nggak jalan, tangganya harus jalan. Nah, jadi kita masuk, nanti dia bawa kita ke surga. Bawa kita kemana? Ke surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Di mana Yesus berada, kita pun bisa berada di sana. Ya. Nah, saudaraku ya. Jadi ini persiapan kita ya untuk bisa mencapai mempelainya Tuhan. Ya. Kita harus mempersiapkan pakaian. Yang kedua, kita mempersiapkan lampu. Lampu yang menyala. Mari, Matius 25 ayat 1. Mulai. Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Jadi 10 gadis menyongsong datangnya mempelai laki-laki. Terus perhatikan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 bodoh. 5 bijaksana. Berapa persen yang bodoh? 50. Yang bijak berapa? 50. Ya. Terus perhatikan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Minyak ini minyak persedia, cadangan. Karena lama mempelai itu datang, habis. Hampir padam, habis tuh minyak. Yang bodoh padam pelitanya. Tapi yang bijak dia isi lagi. Jadi harus punya double minyak. Ada reserve. Ada di dalam lampu, ada cadangan. Ya, minyak itu menuju Roh Kudus. Minyak menuju apa? Roh Kudus. Harus semua penuh Roh Kudus. Amin. Amin. Tidak hanya penuh, harus double. Double. Ada di dalam pelita, ada minyak cadangan, double. Ya, yang bodoh juga punya minyak, tapi tidak double. Begitu habis, udah habis padam. Tapi yang bijak dia padam isi lagi. Sehingga sampai Tuhan datang sebagai mempelai, tetap dia berkobar-kobar. Maka dikatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala, berkobar-kobar, layanilah Tuhan. Ya, melayani Tuhan harus berkobar-kobar. Apalagi jadi imam-imam, ya malas ibadah, wah, malas melayani. Ya, harus berkobar-kobar. Ya, terus perhatikan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, ada minyak dalam buli-buli. Terus. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semua mengantuk. Yang bijak ngantuk enggak? Mengantuk. Yang bodoh? Sudah mengantuk biasanya tertidur.
Dari mengantuk tertidur, pulas. Sama-sama tertidur. Sama-sama ada kelemahannya, ada kekurangannya. Tidur itu artinya sama-sama punya kelemahan. Yang bijak ada kelemahannya, yang bodoh ada kelemahan. Cuman kelebihan yang bijak ini punya minyak persedia. Ya, terus perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Iya, tengah malam. Tengah malam. Pernah dulu saya terangkan pembagian waktu ya. Ya. Menjelang malam, larut malam, tengah apa? Ya, ada pernah dulu. Pembagian waktu itu. Ya. Waktu tengah malam. Ini puncaknya kegelapan. Puncaknya apa? Kegelapan. Tengah malam jam berapa itu bisa? Hah? Jam 12 siang atau malam? Jam 12 malam. Puncaknya kegelapan. Waktu tengah malam. Jadi Yesus datang waktu tengah malam. Bisa mengerti? Kapan Yesus datang? Tengah malam. Puncaknya kegelapan. Ya, gelap. Ya, boleh. Waktu tengah malam, teruskan, perhatikan, baca ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan peritanya, dan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Hampir padam. Dari berarti minyak sudah habis ya. Hampir padam. Sampai nanti padam. Perhatikan terus. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nanti kalau aku kasih buat saya tidak cukup, buat kamu juga tidak cukup. Pergilah kalian kepada pembeli minyak, penjual minyak. Ya, belilah di sana. Terus perhatikan. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pintu di apa? Tutup. Masuk pesta kawin. Pintu ditutup. Pintu itu artinya kesempatan, peluang. Ya. 5 yang bijak masuk, menikmati pesta mempelai. Ya, sudah ditutup. Yang bodoh datang, diketuk pintu. Ya, ya, udah selesai. Terus, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Bukakanlah kami pintu. Terus, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, aku tidak mengenal kamu. Ya, aku tidak mengenal kamu. Biasanya kalau ngundang kenal enggak? Kalau kita ngundang orang kawin, pesta, kenal enggak? Kenal. Dari kenal menjadi tidak kenal. Hanya karena terlambat. Bisa mengerti? Iya kan? Masa kita mengundang orang enggak kenal? Kenal. Tapi
Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jawabnya, tuan rumah itu berkata, aku tidak kenal kamu. Ya, itu sebabnya kita dalam segala hal jangan suka terlambat. Jangan suka apa? Terlambat. Melayani jangan terlambat, ibadah jangan terlambat. Ya, kalau memang sudah berusaha, ya, macet di jalan, ya, terlambat masih bisa dimaklumi. Tapi kalau terlambatnya disengaja, bagaimana perasaan Tuhan kira-kira? Tapi kalau saudara mengutamakan Tuhan, nanti jam 6 PA, sebelum jam 6 saya sudah hadir. Setiap minggu ibadah 7.30, sebelum 7.30 saya sudah hadir. Selasa doa jam 6:30, sebelum 6:30 saya sudah hadir. Ya, bukan berarti kalau terlambat nggak boleh hadir, tapi alangkah baiknya kalau kita tidak terlambat, bisa mengerti. Ya, kan berarti Tuhan menilai kan, kehadiran kita dinilai kan, dinilai Tuhan, ya, dinilai sama Tuhan. Maka disebut ibadah itu besar labanya, besar manfaatnya, berguna untuk segala hal, baik untuk hidup sekarang dan setelah mati. Baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang setelah mati. Ibadah itu berguna. Ya, jadi ibadah ini bukan Tuhan yang untuk sekarang kegunaannya. Ya, bukan hanya untuk sekarang, tapi terlebih adalah setelah hidup ini. Ya, setelah hidup. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Yang akan datang itu apa? Setelah mati. Atau kita hidup saat Tuhan datang. Itulah disebut yang akan datang. Kehidupan yang kekal. Ini bukan hidup kekal sekarang, kita di dunia hanya sementara. Sementara. Yang kekal itu nanti di surga. Ya. Bukan dengan tubuh ini udah dipatok umurnya. Ya. Umur manusia paling 70. Kalau lebih dari 70 udah susah. Ya, tapi ada hidup kekal, ada tubuh yang rohani. Kalau ada tubuh alamiah, ada tubuh rohani. Kita sekarang masih pakai tubuh yang alamiah, yang dari tanah, dari alam, makanya kembali ke tanah. Ya. Tapi Tuhan sudah siapkan tubuh yang rohani. Boleh 1 Korintus 15, perhatikan. Ya. 1 Korintus 15, perhatikan. Ya. Kalau ada tubuh alamiah, ada tubuh juga yang rohani. Boleh 40 dulu, perhatikan. 1 Korintus 15 ayat 40, perhatikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh apa? Surgawi. Ada tubuh duniawi. Tubuh duniawi dari ini dari tanah. Makanya kembali ke apa? Ke tanah.
Tapi ada tubuh sorgawi. Ini nanti diubah dalam sekejap mata dari tubuh alami menjadi tubuh yang rohani, yang sorgawi. Berapa lama? Berapa lama? Keubahannya? Sekejap mata. Coba dulu sekejap mata. Berapa menit itu? Gak sampai 1 menit ya. Hanya sudah berubah saudara. Amin. Gak ada lagi koreng-koreng. Gak ada lagi apa namanya itu? Pokoknya gak ada lagi yang ompong juga gak ada lagi lah. Betul-betul nanti sempurna. Ya, perhatikan. Ya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya, jadi tubuh surgawi itu beda dengan tubuh duniawi dari tanah. Ini kita pakai dari tanah sekarang. Terus kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Bulan dengan matahari beda terangnya ya. Bintang yang satu dengan yang lain berbeda. Ini soal kemuliaan, soal kebangkitan, soal keubahan. Jadi nanti di surga nggak sama. Ada yang seperti matahari, seperti bulan, bintang pun berbeda. Ya. Orang yang rajin, setia, dengan yang hanya datang sesekali, ya masa sama mahkotanya? Ya enggak lah. Masa sama kemuliaannya? Ya, ulangi, perhatikan. Beda, perhatikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Beda semua. Bintang tidak ada sama cahaya. Terus perhatikan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya, itu gambaran kebangkitan orang mati. Nanti yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah dalam sekejap mata. Ada yang seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang. Kemuliaan matahari beda dengan bulan, bulan beda dengan matahari, dengan bintang yang satu berbeda. Begitu juga kemuliaan yang akan dipakai oleh anak-anak Tuhan. Perhatikan terus. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, mulia. Terus ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ya, terus yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Ya, yang ditabur, yang dikubur itu tubuh alami dari tanah. Ya, dikubur. Terus yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ya, yang dibangkitkan tubuh apa? Rohani. Jadi tubuh kebangkitan itu tubuh rohani. Ini gak bisa masuk surga. Nanti kalau masuk surga nanti bisa minta bakso lagi nanti. Tuhan, saya mau makan bakso dulu. Ya. Panas Tuhan, saya mau. Gak ada panas lagi di surga. Ya. Semua Tuhan sudah siapkan. Ya, perhatikan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Iya, yang ditaburkan, yang dikubur tubuh alami. Mati kubur, tapi nanti bangkit tubuh yang rohani. Terus perhatikan. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ada tubuh rohani, ada tubuh alamiah dari tanah, alam dari tanah. Ada tubuh rohani yang dari sorga.
Ya, kita sekarang mengenakan tubuh dari tanah ini. Ya. Nah, kembali ke tanah, tapi nanti mengenakan tubuh rohani. Diubah hanya dalam sekejap mata bagi yang hidup, ya, yang mati dibangkitkan. Terus perhatikan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani. Nah, yang mula-mula datang bukan yang rohani, tapi yang alam ini yang datang sekarang, udah datang. Terus perhatikan. Kemudian barulah datang yang tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Nah, kita sekarang sudah mengenakan tubuh yang dari alam. Nanti akan mengenakan tubuh rohani yang dari sorga. Ya, dari sorga. Ya, itu kuat. Gak pernah lagi sakit. Gak pernah lagi mengeluh. Pernah sakit tidak? Pernah. Mengeluh? Apa biasa dikeluhkan manusia? Duit. Apa dikeluhkan manusia? Duit. Ya, terus perhatikan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Iya, manusia pertama, ini yang pertama ini dari alam. Seperti Adam. Manusia kedua itu Kristus. Siapa? Kristus. Dari mana dia? Dari sorga. Seperti itu nanti tubuh kita. Bisa ngerti? Seperti tubuh Kristus yang dari sorga. Bisa ngerti? Bukan dari alam lagi, tapi seperti Kristus yang dari sorga. Terus perhatikan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Ya, itu Adam maksudnya. Makhluk-makhluk alamiah sama seperti Adam berasal dari tanah. Terus Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. ya, makhluk halus surgawi itu seperti Kristus. Nanti kita juga begitu, sama seperti dia. Terus Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari surgawi. kita sekarang mengenakan rupa dari mana nih? Rupa kita dari mana nih sekarang? Dari mana? Alam, dari tanah. Nanti kita akan mengenakan rupa yang dari surga. Amin. Amin. Rupa kita dari mana nanti? Surga. Enak enggak rupanya dari surga? Ya enak lah. Rupa surga. Ya. Belum pernah kita pakai itu. Kalau tubuh alamiah udah pernah lainnya ngeluh. Ya. Pernah ngeluh kan? Ya. Mengeluh. Kenapa begini hidup? Kenapa begini? Nanti nggak ada lagi begitu. Senangnya hidup. Ya. Kalau sudah mengenakan tubuh yang rohani. Terus perhatikan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini tidak bisa masuk surga ini. Yang kita pakai sekarang gak bisa masuk surga. Ya, terus perhatikan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini dapat mati, jadi tidak bisa masuk surga, harus diubah. Terus perhatikan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Tidak semua mati, tetapi kita semuanya akan diubah. yang hidup semua diubah. Terus Dalam sekejap mata. kapan? Berapa lama? Hanya sekejap mata. Hebatnya kuasa Tuhan ya, bisa mengubah yang dapat mati
menjadi tidak dapat mati, yang hina menjadi mulia hanya dengan sekejap mata. Berapa lama? Berapa lama? Sekejap mata. Langsung tubuh saudara tidak dapat mati, tidak dapat binasa. Rupa saudara yang rohani, yang dari surga. Ya, terus perhatikan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Semua akan diubah. Terus perhatikan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Terus, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Maut tidak berkuasa lagi. Amin. Tidak bisa lagi mati. Hai maut, di mana sengatmu? Nggak bisa lagi. Hai maut, di mana kemenanganmu? Kau sudah kalah. Terus perhatikan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan berikan apa? Kemenangan. Amin. Tuhan berikan apa? Kemenangan. Melawan maut. Sebagai musuh yang terakhir. Ya, terus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Iya, berdiri teguh. Jangan goyah, jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun ada masalah bertubi-tubi, jangan tinggalkan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh terus. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Setiap ada jerih payah kita, tidak ada yang sia-sia. Hanya ngangkat kursi saudara dihitung oleh Tuhan. Ngangkat matras itu dihitung oleh Tuhan. Menyediakan tempat tuh dihitung oleh Tuhan. Apapun yang kita perbuat, tidak ada yang sia-sia. Amin. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Semua dihitung oleh Tuhan menjadi mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Ya, dilihat atau tidak dilihat, tahu atau tidak tahu orang, semua yang kita lakukan untuk Tuhan selalu ada balasan. Amin. Dan menjadi mahkota. Mahkota apa tadi namanya? Mahkota kehidupan. Amin. Tempat mahkota di mana biasanya? Di kepala. Ada mahkota apa? Kehidupan. Yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, pelayan perjam suci bisa tampil ke depan. Ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tibalah waktunya bagi kami akan menerima korban-Mu, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersekutu
dan bubuhkan urapan-Mu atas roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tapi wujud dari pengorbanan Tuhan. Siapa yang memakannya akan dikuatkan, sehingga firman-Mu menjadi darah dan daging bagi kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan. Kita akan puji-pujian yang nyatakan kemuliaan. Tanda ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini doaku. Tanda Telah nyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Yang telah menguning, siap untuk ditutup. Kita pakai bertiga. Banyak jiwa menanti Tantangan kita, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. biar kuasa-Nya dinyatakan Berlimpah bangkitlah gereja Tuhan, Anda sekelilingku. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini doa generasi ini. Generasi ini lawatlah ya Tuhan. Ini doa. Ini doa. Ini doa. Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, cawan darah Yesus kita taruh pada hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah
tubuh Kristus. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan salah kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan di dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari sembah Dia sejenak. Bersyukur buat firman yang kita dengar. Bersyukur buat hidup kekal yang Tuhan janjikan. Tubuh yang rohani, yang kuat, yang tidak akan pernah sakit dan mati. Itulah tubuh keobahan, tubuh kebangkitan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa setianya Engkau kepada kami. Pengorbananmu di Bukit Golgota tidak bisa kami lupakan. Oleh itu semua dosa kami diampuni oleh darah-Mu Tuhan. Dan korban itu akan menyempurnakan kami, sehingga kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kesenangan di hatiku. Hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku
Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Kita bagi berdiri, kita tutup dalam doa. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Kita doakan yang sakit, Sis Lydia, Mama Ibu Lydia, Opo Romando yang perempuan, Sherlock, Yasa, Popoh. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang kurang sehat, sesuai dengan firman-Mu kami saling mendoakan. Bahkan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda. Kami berdoa Tuhan buat Sis Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama dari Bu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando yang perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Sherlock juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Yasa juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Popoh juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami berdoa jamah semua mereka, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, semua mungkin bagi orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu pulang, tibakan dengan selamat, tidak ada yang kurang, penuh dengan sukacita. Jadikan kami garam dan terang dunia, membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Berkati juga tuan rumah, Ibu Susan, berkati anak mantu, usaha, pekerjaan, Tuhan berkati. Dan bangsa negara kami juga berkati Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan bersama.